Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Sharing Pajak Menko, bersama saya Febrianti Rahman Anjari. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan notifikasinya agar Anda bisa mendapat video terupdate yang sudah kita upload. Baru-baru ini pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Peraturan ini berkaitan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. PMK 86 ini merupakan pengganti dari PMK 44 tahun 2020. Nah, bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah apa saja? Mari kita simak. Jadi pemerintah memberikan sebuah bentuk insentif perpajakan yang diberikan oleh wajib pajak yang terdampak virus corona ini. Insentif yang diberikan oleh pemerintah ada 5. Yang pertama berkaitan dengan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, insentif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian yang ketiga, insentif PPh pasal 22 atas impor. Yang keempat, insentif angsuran PPh pasal 25. Dan yang terakhir ada insentif PPN. Pada kali ini kita akan membahas salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah, yaitu insentif besarnya angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya, siapa penerima insentif PPh pasal 25 ini? Jadi yang berhak untuk menerima insentif PPh pasal 25 ini adalah wajib pajak yang telah memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, memiliki klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang tercantum pada lampiran M pada PMK 86 tahun 2020. KLU yang dimaksud adalah KLU yang tercantum pada SPT tahunan Badan Tahun Pajak 2018 yang sudah dilaporkan, atau bisa juga dari data dari administrasi perpajakan atau master file. Jadi master file ini berisi tentang wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018. Kemudian kriteria yang kedua yaitu perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor. Atau yang ketiga yaitu telah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB. Bila wajib pajak tidak memenuhi kriteria seperti yang saya sebutkan tadi, maka Kepala KPP akan mengeluarkan surat pemberitahuan terkait dengan penolakan penggunaan insentif PPh pasal 25 ini. Selanjutnya, bagaimana bentuk insentif yang diberikan? Terkait dengan angsuran PPh pasal 25 ini, insentifnya berupa pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang untuk setiap masa pajaknya. Baik, selanjutnya, selain terpenuhinya kriteria sebagai penerima insentif, wajib pajak juga harus menyampaikan pemberitahuan. Jadi proses pemberitahuan ini untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 25. Nah, pemberitahuan ini bisa disampaikan melalui online, bisa melalui laman www.pajak.go.id, atau bisa juga melalui djponline.pajak.go.id. Kemudian, kapan masa berlakunya insentif PPh pasal 25 ini? Insentif pasal 25 ini berlaku sejak masa pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember tahun 2020. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses penghitungan insentif pengurangan besarnya angsuran pasal 25. Di sini saya sudah memberikan contoh. Di sini ada besaran angsuran pajak yang harus dibayar sendiri. Ini bisa diambil dari SPT tahunan Badan Tahun Pajak 2019 pada formulir 1771 halaman 2 poin G. Jadi di situ sudah tertera bagaimana cara perhitungan
angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya, yaitu tahun pajak 2020. Pada bagian besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri tertera nilai 100 juta rupiah. Kemudian kita hitung pengurangan angsurannya sebesar 30%, maka hitungnya adalah 30% dikalikan dengan 100 juta rupiah. Maka pengurangan angsurannya adalah 30 juta rupiah. Kemudian berapa PPh pasal 25 yang harus dibayar? Yang harus dibayar adalah senilai 70 juta rupiah. Dan ingat, untuk batas penyetoran PPh pasal 25 ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya untuk masa pajak Juli, maka paling lambat untuk membayar PPh pasal 25 ini adalah tanggal 15 Agustus. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak setelah menerima insentif angsuran PPh pasal 25. Apa saja kewajiban wajib pajak? Yang pertama yaitu wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya. Laporan realisasi ini disampaikan melalui laman djponline.pajak.go.id. Kemudian ada jangka waktu pelaporannya. Jadi laporan disampaikan paling lambat tanggal yang pertama 20 Juli 2020 untuk masa pajak April, Mei, dan Juni. Kemudian untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalkan contoh untuk masa pajak Juli paling lambat disampaikan tanggal 20 Agustus 2020. Baik, untuk selanjutnya kami akan memberikan tata cara bagaimana mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan fasilitas insentif PPh pasal 25. Yang pertama, silakan buka dulu djponline.pajak.go.id. Kemudian isi NPWP-nya, kemudian isi password, kemudian masukkan kode keamanan yang sudah tertera pada layar, kemudian klik login. Bila sudah berhasil untuk login, silakan untuk memilih menu layanan, kemudian kita pilih menu KSWP. Selanjutnya akan muncul tampilan data diri dari wajib pajak. Ada nama wajib pajak, NPWP, dan alamat. Kemudian kita bisa scroll bagian bawah untuk memilih insentif yang akan kita pilih. Kemudian kita pilih insentif pengurangan PPh pasal 25 PMK 44 tahun 2020. Bila kriteria kita sudah terpenuhi, maka secara otomatis akan menampilkan bahwa pengajuan kita sudah diterima. Namun, bila kriteria kita tidak terpenuhi, maka akan muncul notif bahwa pengajuan kita telah ditolak karena tidak terpenuhi kriterianya. Selanjutnya, kita akan memberitahu tata cara laporan realisasi yang akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya kita akan mencari tahu cara mempraktekkan bagaimana tata cara pelaporan realisasi PPh pasal 25. Baik, yang pertama kita buka dulu DJP online-nya, kemudian kita isi NPWP, selanjutnya kita isi passwordnya. Kemudian masukkan kode keamanan sesuai dengan yang tertera di tampilan. Kemudian kita klik login. Nah, bila kita sudah berhasil login, kemudian kita pilih menu layanan. Kemudian kita scroll dulu ke bawah, kita cari e-reporting insentif COVID-19. Kita klik.
Kemudian kita klik tambah untuk melanjutkan pelaporan kita. Kemudian jenis pelaporan realisasi, kita pilih dulu jenisnya. Kita pilih pengurangan angsuran PPh pasal 25 PMK 44. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian muncul kode keamanan, kita masukkan sesuai kode yang tertera di layar. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita pilih masa pajaknya, pastikan masa pajaknya terisi dengan benar. Untuk jangka waktu yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, paling lambat pelaporan yaitu tanggal 20 Juli tahun 2020 untuk masa pajak April, Mei, dan Juni. Kita lihat di DJP online-nya, di sini sudah tertera masa April sampai dengan Juni tahun 2020. Kemudian kita klik rekam realisasinya. Di sini muncul kolom PPh terutang. Itu kita ambil dari nilai angsuran PPh pasal 25 yang tertera pada SPT tahunan badan tahun pajak 2019. Kita isikan di sini angsurannya senilai Rp10.630.338. Maka secara otomatis pengurangan angsurannya akan terhitung secara otomatis, maka di situ ada pengurangan sebesar Rp3.189.101. Kita pilih masa pajaknya. Di sini kita isi dulu yang pertama masa pajak April 04 2020. Kita klik tambah. Kemudian kita rekam lagi realisasinya. Kita masukkan PPh terutangnya lagi. Kita pilih masanya. Masa Mei atau 05 2020. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita rekam kembali realisasinya. Kita masukkan PPh terutangnya. Kita pilih masa pajaknya, yaitu Juni atau 06 2020. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini sudah ada 3 masa yang akan kita laporkan, yaitu masa April, Mei, dan Juni. Selanjutnya, kita akan submit. Kita tunggu dulu. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa pelaporan telah tersimpan. Dan dokumen BPS dapat diunduh pada halaman dashboard. Kita klik OK. Kemudian untuk mencetak BPS atau bukti penerimaan surat, kita bisa klik dashboard. Kita tunggu dulu. Baik, setelah muncul akan muncul tampilan. Di sini ada jenis laporan realisasi, pengurangan angsuran PPh pasal 25, kemudian ada masa pajaknya yaitu 04 sampai 06 tahun pajak 2020. Kemudian di situ sudah tertera nomor BPS-nya. Nah, di bagian aksi kita bisa unduh BPS-nya. Kita klik unduh. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian muncul notif. Kita unduh BPS-nya. Nah, berikut tampilan BPS atau bukti penerima surat atas insentif PPh pasal 25.
Bagi rekan-rekan yang sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, segera laporkan laporan realisasinya paling lambat tanggal 20 Juli 2020. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan terkait dengan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berguna bagi rekan-rekan semuanya. Bila video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang rekan-rekan punya. Sampai jumpa di video sharing pajak Emenko selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.